الإمام. Jemaah Syiah di Irak klaim melihat sosok Imam Mahdi di atas situs suci Syiah di Najaf. Ngeri. Oh, begini ya penampakannya ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي بالمباشر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Ngeri. Mungkin kematian dari Ali Khamenei menjadi asbab bermunculan keyakinan dari kelompok Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah ini bahwa Imam Mahdi sudah muncul. Namun di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan kepada kalian sebenarnya siapakah Imam Mahdi itu kalau menurut versi Syiah, lalu seperti apa bentuknya dan siapa nama aslinya. Karena apa? Ketika kemarin viral sebuah lagu nyanyian yang memperlihatkan sekelompok anak-anak perempuan nyanyi-nyanyi mereka tentang Imam Mahdi yang seperti ini. Salam ya Mahdi, fi khatt ruhiyya, wallah inna 'ala al-'addi. Dari video itu banyak sekali yang FOMO di Indonesia bahwa mengira lagu itu adalah lagu orang-orang Sunni, teman-teman. Padahal lagu itu adalah lagunya orang-orang Syiah yang dimana menantikan kedatangannya Imam Mahdi. Dan keyakinan Imam Mahdi ini juga dinyatakan oleh ulama-ulama Syiah bahwa Imam Mahdi yang akan muncul ini akan membawa Al-Quran yang real untuk memusnahkan Al-Quran yang ada sekarang. العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب. نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص سبق السيف العدل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم كله. Kurang bukti lagi? Dua. الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Masih kurang, saya tambahkan dari Habib Abdul Somad yang seperti ini. Dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Begitulah mereka. Kenapa mereka merasa ada Al-Quran yang asli dan yang sekarang palsu? Karena mereka meyakini sekarang kita bahas lebih detail siapa sebenarnya Imam Mahdi orang-orang Syiah. Yang pertama, identitas dari sosok Imam Mahdi yang diyakini oleh orang Syiah ini bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, yang dimana diyakini oleh orang-orang Syiah Itsna Asyariyah sebagai imam ke-12 mereka. Artinya apa, teman-teman? Kalau mau dihitung dari Nabi Muhammad SAW, dari Hasan ataupun Husain atau Ali, dan sampai ke-12 imam ini, mungkinkah imam ke-12 yang mereka yakini itu masih hidup sampai sekarang? Jawabannya iya, teman-teman. Mereka meyakini bahwa Muhammad bin Al-Hasan ini masih hidup sampai sekarang, dan mereka meyakini kelak ketika kerusuhan di Iran muncul, Imam Mahdi ini akan keluar, teman-teman, dari persembunyiannya. Lalu kira-kira umur berapakah Imam Mahdi ini yang diyakini oleh orang-orang Syiah? Kalau dihitung dari awal kelahirannya sampai hari ini, tentunya usia dari Imam Mahdi tersebut lebih dari 1000 tahun. Kenapa bisa lebih dari 1000 tahun? Karena mengingat dari tanggal lahir dari Muhammad bin Al-Hasan ini, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban tahun 255 Hijriyah.
255 Hijriah sampai hari ini sudah lebih dari 1000 tahun usia dari Imam Mahdi yang diyakini oleh Syiah ini, dan masih hidup katanya. Itu menurut keyakinan mereka. Ya, mereka sangat-sangat meyakini bahwa selama lebih dari 1000 tahun Muhammad bin Al-Hasan ini tengah bersembunyi atau sedang ghaibah katanya. Goib, persembunyian gaib. Sudah seperti Nabi Isa ya teman-teman. Sudah seperti Nabi Isa. Itulah keyakinan dari orang Syiah, penuh dengan khurafat. Terus di manakah letak persembunyian dari Imam Mahdinya orang Syiah ini? Yang pertama perlu kalian ketahui, menurut keyakinan orang Syiah, Imam Mahdi ini akan muncul di daerah Mekah, teman-teman. Tepatnya di dekat-dekat Ka'bah. Muncul dari bawah tanah, katanya sih begitu. Apakah iya seperti itu nanti kemunculan Imam Mahdi? Makanya orang-orang Syiah Rafidhah ketika melakukan upacara-upacara penyambutan kepada imam besar mereka, Imam Ali Khamenei itu, mereka meneriakkan untuk menaklukkan Jazirah Arab, terkhusus Mekah, Madinah, dan beserta juga Baqi. Wah, ini nggak benar bro. Ngeri. Karena apa? Sebelum Imam Mahdi muncul, mereka harus membangkitkan Abu Bakar, Umar, Utsman dari kematian, teman-teman. Kore de Shinigami no naka ni atta watashi no ryōten wa torimudosu koto ga dekiru. Modotta wa. Sou shite watashi ni ryōten no chikara ga modoreba. Edo Tensei no jutsu. すべてを知る者たち。先代の火影たちが。Bayangkan khurafat dari orang Syiah ini mau membangkitkan orang mati hidup kembali lalu dikisos. Masuk akal? Ya masuk akal bagi golongan Sufi ataupun Syiah. Jadi seperti itu kronologi singkatnya kemunculan Imam Mahdi. Dan sekarang kita mencoba untuk bandingkan pemahaman Syiah dengan Sunni tentang Imam Mahdi yang dimaksud ini. Yang pertama, menurut keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Imam Mahdi mereka sudah muncul 1000 tahun lebih yang lalu, dan setelah itu dia bersembunyi, teman-teman. Ghaibah katanya. Terus kalau menurut keyakinan dari umat Muslim Sunni, Imam Mahdi ini belum lahir dan akan lahir di akhir zaman. Karena umat Muslim Sunni berpegang pada Al-Quran dan Hadis, yang dimana dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad SAW ini yang akan memiliki kehidupan kekal. Tidak ada, teman-teman. Bahkan seperti Nabi Khidir yang diyakini masih hidup oleh orang-orang Sufi, sejatinya kalau kita berbicara masalah keyakinan dari umat Muslim Sunni, tidak pernah diyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Nah, itu perbedaan yang pertama. Terus perbedaan yang kedua, nama ayahnya seperti yang mereka sampaikan, yaitu Al-Hasan Al-Ashqari. Ini menurut keyakinan Syiah. Terus kalau menurut keyakinan Sunni, ayah dari Imam Mahdi bernama Abdullah, sama dengan nama ayah Nabi. Terus perbedaan yang ketiga, yaitu tempat kemunculan dari Imam Mahdi orang-orang Syiah katanya di Mekah. Makanya mereka punya visi misi untuk menguasai atau menduduki Mekah, teman-teman. Ya untuk itu. Sedangkan bagi umat Muslim Sunni, tempat kemunculan Imam Mahdi tepatnya muncul dari arah timur atau di Madinah, teman-teman. Lalu menuju ke Mekah untuk membaiat. Nah, inilah perbedaan antara orang-orang Sunni dengan orang-orang Syiah tentang Imam Mahdi. Namun, apakah yang ada di berita ini
adalah Imam Mahdi yang sebenarnya muncul di atas atap ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, kalau kita berbicara seperti ini pasti larinya kepada khurafat orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah dan Sufi ini banyak sekali khurafat-khurafatnya teman-teman. Bahkan khurafat yang paling kacau bagi saya adalah kelak di akhir zaman orang-orang Rafidhah ini akan membangkitkan Abu Bakar, Umar, Utsman untuk dikisos katanya. Ini ada di dalam kitab-kitab orang Syiah. Apakah sampai video ini saya buat kalian masih percaya dengan Syiah? Komentar di bawah.